Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Pada pertemuan ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan kelas 8. Materi hari ini adalah renang dan keselamatan di air. Renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Olahraga ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan koordinasi tubuh. Renang telah dipraktikkan sejak zaman dahulu, berenang menjadi semakin populer sebagai olahraga, rekreasi, dan bahkan latihan terapi. Meluncur di air dingin memiliki beberapa manfaat kesehatan baik untuk kesejahteraan fisik maupun emosional selain memberikan kesegaran tubuh. Lalu ada berapakah gaya renang yang diperlombakan? Berikut akan saya jelaskan macam-macam renang yang harus kalian ketahui. Renang gaya bebas atau sering disebut front crawl adalah gaya renang yang paling umum dan sering digunakan karena efisien dan memungkinkan perenang mencapai kecepatan tinggi. Dalam gaya ini, tubuh berada dalam posisi horizontal dengan wajah menghadap ke bawah, sementara gerakan lengan dan kaki dilakukan secara bergantian. Apakah kalian bisa melakukan renang gaya bebas? Berikut adalah tata cara melakukan renang gaya bebas. Posisi tubuh sejajar permukaan air. Usahakan tubuhmu lurus dan sejajar dengan permukaan air. Kepala sedikit tenggelam, hanya bagian atas kepala yang terlihat di permukaan air. Dagu sedikit ditarik ke dalam. Posisi ini akan membuat tubuhmu lebih streamline dan mengurangi hambatan air. Gerakan lengan bergantian. Gerakan lengan adalah kunci dalam gaya bebas. Satu lengan mengayun ke depan sementara lengan lainnya menarik air ke belakang. Fase ayunan, saat lengan di depan, telapak tangan menghadap bawah. Saat menarik, telapak tangan menghadap ke belakang, siku tetap dekat dengan tubuh. Ini akan membuat gerakanmu lebih efisien. Gerakan kaki, gerakan seperti menggunting, kaki bergerak naik turun secara bergantian, mirip dengan gerakan menggunting. Gerakan berasal dari panggul, gerakan kaki harus berasal dari panggul, bukan dari lutut. Jari kaki rapat dan mengarah ke belakang. Pernapasan, miringkan kepala ke samping. Saat ingin mengambil napas, miringkan kepala ke samping dan keluarkan dagu dari air. Ambil napas cepat. Ambil napas secepat mungkin agar kepala tidak terlalu lama berada di atas permukaan air. Hembuskan napas di dalam air. Hembuskan napas melalui mulut dan hidung saat wajah berada di dalam air. Renang gaya dada adalah salah satu gaya renang yang paling dasar dan sering diajarkan. Ciri khasnya adalah posisi tubuh yang tetap horizontal dengan dada menghadap ke bawah serta gerakan lengan dan kaki yang sinkron. Posisi awal, berdiri di tepi kolam dengan satu kaki menempel pada dinding kolam, bungkuklah badan hingga sejajar dengan permukaan air, luruskan kedua tangan ke depan, sejajar dengan telinga. Gerakan, dorongan awal, dorong tubuh ke depan dengan kuat menggunakan kedua kaki. Saat mendorong, kedua tangan diayun ke samping membentuk lingkaran besar. Gerakan kaki, kaki digerakkan seperti katak, yaitu kedua lutut ditekuk dan tumit saling menempel. Gerakan kaki dimulai dari pinggul, lalu lutut ditekuk, dan diakhiri dengan tumit yang menyatu. Saat kaki kembali ke posisi awal, lutut diluruskan dan kaki dibuka. 3. Gerakan tangan. Setelah dorongan awal, kedua tangan diayun ke depan membentuk setengah lingkaran. Saat tangan mencapai depan, telapak tangan dirapatkan di bawah dagu, kemudian tangan diayun kembali ke samping untuk memulai gerakan berikutnya. 4. Pernapasan. Saat tangan diayun ke depan, wajah diangkat ke atas untuk mengambil napas. Saat tangan diayun ke samping, wajah kembali ke dalam air. Renang gaya punggung atau backstroke adalah gaya renang di mana tubuh berada dalam posisi telentang di permukaan air. Meskipun terlihat berbeda dari gaya bebas, prinsip dasar gerakan lengan dan kaki sebenarnya mirip.
Cara melakukan renang gaya punggung. Posisi awal, berbaring telentang di air dengan wajah menghadap ke atas, kedua tangan lurus di samping tubuh, sejajar dengan bahu, kaki lurus ke belakang, dengan ujung kaki mengarah ke bawah. Gerakan kaki. Gerakan kedua kaki secara bergantian, mirip seperti gerakan gaya bebas. Tekuk lutut sedikit dan gerakan kaki dari panggul. Bukan dari lutut, pergelangan kaki fleksibel, jangan kaku. Gerakan tangan. Gerakan kedua tangan secara bergantian dari atas kepala ke samping tubuh. Saat tangan bergerak ke atas, telapak tangan menghadap ke bawah. Saat tangan bergerak ke bawah, telapak tangan menghadap keluar. Usahakan gerakan tangan lebar dan kuat. Pernapasan. Wajah selalu menghadap ke atas, sehingga memudahkan dalam bernapas. Ambil napas secara teratur melalui mulut atau hidung. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya renang yang paling dinamis dan membutuhkan kekuatan serta koordinasi yang baik. Gerakannya yang menyerupai kupu-kupu mengepak membuat gaya ini terlihat sangat indah. Cara melakukan gerakan renang gaya kupu-kupu. Posisi tubuh. Tubuh berada dalam posisi horizontal dengan wajah menghadap ke bawah, pinggul sedikit terangkat ke atas, kedua tangan lurus ke depan. Gerakan tangan. Kedua tangan bergerak bersamaan ke bawah, keluar, dan ke atas membentuk gerakan seperti kupu-kupu mengepak. Saat tangan keluar dari air, siku sedikit ditekuk untuk mengurangi hambatan. Gerakan kaki. Kedua kaki bergerak bersamaan ke atas dan ke bawah, mirip dengan gerakan sirip ikan lumba-lumba. Gerakan kaki ini harus sinkron dengan gerakan tangan. Pernapasan. Ambil napas saat kedua tangan mengayun ke depan dan kepala sedikit terangkat. Hembuskan napas saat wajah kembali ke dalam air. Berenang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Bagaimana renang bisa begitu istimewa? Renang adalah olahraga yang lengkap untuk tubuh kita. Saat berenang, hampir semua otot di tubuh digunakan, termasuk lengan, kaki, dan otot inti. Karena itu, berenang merupakan latihan yang sangat baik untuk membangun kekuatan, kelenturan, dan daya tahan. Sendi terlindungi dibandingkan dengan olahraga darat. Daya apung air menopang tubuh dan meringankan beban pada persendian. Hal ini menjadikan berenang sebagai pilihan yang aman bagi siapapun yang sedang memulihkan diri dari masalah persendian. Untuk jantung kita, berenang merupakan latihan kardiovaskular yang menurunkan risiko penyakit jantung, memperkuat jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah, menjadikan paru-paru kita lebih kuat. Pernapasan teratur selama latihan berenang meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi oksigenasi. Renang adalah olahraga yang cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Manfaatnya sangat beragam, mulai dari meningkatkan perkembangan fisik anak-anak, seperti koordinasi dan kekuatan otot, hingga menjaga kesehatan jantung dan paru-paru pada orang dewasa. Bagi para lansia, renang dapat membantu menjaga kelenturan tubuh, meningkatkan kualitas tidur, dan mencegah berbagai penyakit degeneratif. Tidak hanya itu, berenang juga memberikan efek relaksasi yang sangat baik sehingga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan konsistensi latihan, renang dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan pikiran sepanjang hidup. Agar saat berenang kita bisa aman dan nyaman, berikutnya kita akan membahas tentang keselamatan dalam berenang. Jangan berenang sendirian sangat berisiko. Jika terjadi kram, kelelahan, atau masalah lain di dalam air, tidak ada yang bisa segera memberikan pertolongan. Oleh karena itu, selalu berenang bersama teman, orang tua, guru kalian atau di bawah pengawasan orang yang kompeten. Kenali kemampuan diri, sebelum terjun ke kolam renang, kenali terlebih dahulu kemampuan diri dan batasan tubuh. Jangan memaksakan diri untuk berenang di luar zona nyaman demi menghindari risiko cedera. Ingatlah, berenang adalah tentang kesenangan dan kesehatan. Jadi, nikmati setiap momennya dengan aman dan nyaman.
Panaskan tubuh atau pemanasan tubuh sebelum berenang. Membiasakan diri melakukan pemanasan sebelum berenang adalah langkah cerdas untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kemampuan berenang. Pemanasan yang baik akan membantu mencegah cedera, meningkatkan fleksibilitas, dan mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan performa terbaik. Selain itu, pemanasan juga dapat membantu meningkatkan koordinasi tubuh dan mengurangi risiko kelelahan. Perhatikan kondisi cuaca dan air. Keamanan harus selalu menjadi prioritas utama saat berenang. Perhatikan baik-baik kondisi cuaca dan kualitas air sebelum menceburkan diri. Hindari berenang saat hujan, badai, atau angin kencang, serta di perairan yang tercemar atau memiliki arus yang kuat. Selalu berenang di area yang diawasi dan ikuti petunjuk keselamatan yang berlaku. Cobalah berenang. Berenang bukan hanya aktivitas yang menyehatkan, tetapi juga merupakan hobi yang menyenangkan dan menghibur. Ajak orang-orang terkasih Anda, dan rasakan sendiri manfaatnya. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya.